Bisa mencuat tentang fatwa atau tausiah dari MUI Jember yang mengatakan bahwa goyang pargoi haram, erotis dan tidak kan subjektivitas. Itu betul. Jadi kalau bicara porno sensualitas, subjek betul. Tapi bahwa perempuan itu sendiri adalah objek dari sensualitas. Jadi kalau kemudian yang kelihatan tuh ini yang ditonjolkan ini, yang ditonjolkan yang lain-lain, daerah-daerah yang sensitif semua, itu kan otomatis erotis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, mencuat tentang fatwa atau tausiah dari MUI Jember yang mengatakan bahwa goyang pargoi haram. Nah, saya ingin mengelaborasi dengan Ketua Infokom MUI Pusat, Pak Mabrur. Apa kabarnya? Alhamdulillah. Assalamualaikum Mbak Yusuf. Waalaikumsalam. Ini kiai milenial nih. Era milenial. Ini sering kali nih fatwa MUI itu oleh sebagian orang dilihat itu kontraproduktif. Ya. Terus kemudian yang kedua efektivitasnya. Jadi sejauh mana sih efektivitas MUI? Fatwa MUI. Ini terkait dengan ini fatwa MUI Jember yang mengharamkan goyang pargoi ya. Nah, menurut Anda ini bagaimana sih ini fatwa ini? Saya kepengen meluruskan sedikit. Jadi itu bukan fatwa, itu tausiah. Jadi tausiah itu namanya tausiah itu ya wasiat atau seruan ya. Seruan ya? Mungkin seruan ya. Seruan atau himbauan bahwa goyang yang seperti itu mengandung bahaya. Karena kandungan bahayanya tinggi, maka kemudian diharamkan. Ya nggak apa-apa. Jadi memang itu domain MUI. MUI harus memberikan guidance, memberikan petunjuk, memberikan arah bahwa ini baik, ini nggak baik, oh ini boleh, ini nggak boleh. Itu memang kewajiban yang kewajiban MUI ya. Persoalan dipatuhi apa tidak itu bukan domain MUI. Patuh itu individu masing-masing umat Islam. Ini kan dikhususkan kepada masyarakat Jember. Kalau saya baca agak detail, Jember ini mau ada hajat ya, semacam parade apa yang kemudian mungkin menggunakan goyangan itu sebagai salah satu ikonnya. Karena goyangan itu hasil kajian dari Bapak teman-teman di MUI Jember ternyata mengandung erotis, maka kemudian muncullah tausiah. Goyangan jenis ini tuh haram. Kenapa haram? Tingkatnya juga haram. Bukan lagi makruh, tapi sudah haram karena kandungan erotisnya tinggi, madorotnya lebih besar, dampaknya lebih besar, maka diharamkan. Kemudian ada pertanyaan, kalau nggak dipatuhi gimana? Itu kan masing-masing individu. Ya silakan, kalau nggak patuh silakan, itu urusan dia sama Allah, sama Tuhan. MUI kewajibannya menyampaikan bahwa ini nggak baik. Nggak baik gitu kan? Baik, ini guidance. Ini guidance. Ini kalau ke kiri itu ada jurang, kalau ke kanan ada istana. Tinggal pilih. Kira-kira begitu. Jadi kalau yang ke kiri jangan ke kiri, haram ke kiri. Tapi ada yang melanggar, ya masuk jurang. Kalau yang ke kanan, ada istana, ya udah nggak apa-apa. Gitu. Itu analoginya seperti itu. Jadi tidak kemudian seluruh tausiah MUI harus dipatuhi, yaitu mematuhi bagi yang mau. Jangankan tausiah MUI, Al-Quran saja, itu aja ada yang melanggar. Kira-kira begitu. Kita harus melihatnya agak objektif aja. Proporsional. Jangan kemudian kalau nggak ada yang patuh kemudian tersinggung, nggak usah. Al-Quran aja, larangan Al-Quran itu dilanggar sama umat Islam. Bukan non Muslim, umat Islam aja yang melanggar larangan Al-Quran, apalagi yang tausiah. Tapi sebaiknya tausiah ini juga jadikan guidance bagi umat Islam yang mau gitu. Dan kita harapkan ini kan untuk kebaikan bersama, kebaikan generasi yang akan datang, bukan untuk kita. Ini generasi muda yang akan nonton, anak-anak muda yang nonton segala macam. Kalau tontonannya aja begitu, apa yang akan mereka dapatkan ke depan? Padahal mereka bisa akan jadi pemimpin di negeri ini, di Jember misalnya, bisa menjadi bupati, menjadi kepala desa, bisa kapolres dan segala macam lah. Nah kalau calon-calon pemimpinnya mendapatkan asupan informasi, asupan tontonan yang tidak mendidik, tentu kan juga berefek yang tidak baik kepada mereka. Kira-kira begitu gambarannya. Jadi fatwa ini tausiah ya, bukan fatwa ya? Bukan fatwa. Beda. Kelasnya beda. Kelasnya beda ya. Lebih tinggi fatwa daripada tausiah. Kalau tausiah itu
Ya tausiah itu namanya tausiah itu guidance ya. Guidance ya. Guidance dari ini kemudian bisa mengikat bagi mereka yang mau patuh. Oke. Kalau tidak mau patuh juga tidak masalah. Mengikat gitu. Percuma dong itu tausiah itu. Percuma tidak? Enggak percuma. Kan Al-Quran juga nggak percuma datang. Iya. Jelas Al-Quran hudan lil muttaqin. Muttaqin kan nggak semua orang muttaqin. Ada yang muttaqin, ada yang munafikin, ada yang musyrikin, bahkan ada yang kafirin. Padahal Al-Quran ada. Kalau ditanyakan apa efektivitasnya, ya saya kira pertanyaan itu agak kurang relevan. Efektivitasnya apa? Ya efektif sebagai petunjuk efektif. Oke. Iya. Kan bisa saja sekarang orang tuanya tidak patuh terhadap seruan atau tidak mengindahkan seruan MUI. Ya. Tapi mungkin ada anaknya justru, mungkin keponakannya, mungkin cucunya justru yang, ini kan udah yang nggak boleh. Ya sudah saya ikut yang ini. Kan bisa begitu. Gitu loh. Kamu menurut Anda sendiri itu goyang pargoy bagaimana nih? Ya saya sudah nonton? Saya baru tadi ketika Anda mengajak besar itu saya baru lihat. Ya memang betul. Goyangan itu goyangan dewasa. Konotasinya konotasi dewasa. Jadi sangat tidak bagus kalau misalnya itu menjadi konsumsi anak-anak gitu segala macam. Jadi menimbulkan dampak yang nggak bagus lah saya kira. Situasi sudah seperti ini, tontonannya begitu dan segala macam, kita ngeri lah. Cobalah kita melihat itu sebagai orang tua. Sekali-kali kita baca tausiah MUI Jember ini, kita baca sebagai kalau seandainya kita yang punya anak. Seperti itu. Nah, gitu loh. Jadi harus begitu membaca. Jadi harus membacanya ini ya, secara holistik, empatik, secara holistik seperti itu. Jangan kemudian ini MUI ngapain, itu enggak begitu. Karena domain fatwa atau tausiah MUI juga tidak mengikat ya, baik itu kepada institusi pemerintahan sekedar masukan itu ya. Jadi tausiah ini sebagai pengingat sekaligus bukan sekedar pengingat sebenarnya, menjadi salah satu rujukan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan Pemprov Jember misalnya, Pemda Jember. Ini ada keberatan seperti ini, seyogyanya ini jadi bahan pertimbangan pihak Jember, apakah keamanannya atau apa mungkin Pemdanya, itu menjadi salah satu bahan pertimbangan untuk mengambil keputusan. Parade seperti ini kira-kira seperti apa? Ini kan bicara madorotnya. Kalau sudah kena madorot itu kayak yang terkena bukan hanya MUI. Jadi sebetulnya kalau misalnya ini ada dampak negatif yang masif gitu, itu yang bertanggung jawab bukan hanya MUI, tapi juga aparat keamanannya, Pemdanya segala macam. Semua orang itu bertanggung jawab. MUI karena punya mandat moral untuk memberikan guidance kehidupan keagamaan kepada umat, ya dia memberikan guidance. Karena itu mencegah. Ini kan ini preventif, ini tausiah itu preventif, gitulah. Ada yang patuh dan tidak. Ya kalau patuh dan tidak itu urusan masing-masing. Kecuali kalau ini melanggar hukum positif ya, itu ada hukum efek jerahnya. Tapi kalau hukum agama itu kan tidak efek jerah, lebih kepada moral. Jadi kalau apa namanya erotis dan tidak kan subjektivitas. Di situ fatwanya kan salah satunya fatwa bukan tausiahnya ya yang berbunyi di situ bahwa goyang pargoy itu identik ya, identik sering apa dipakai oleh dimainkan oleh orang perempuan yang berbaju seksi dan sebagainya dan mengundang syahwat lawan jenis. Nah itu kan subjektivitas, bos. Subjektif itu betul. Jadi kalau bicara porno ini ya, sensualitas, subjektif betul. Tapi bahwa perempuan itu sendiri adalah objek dari sensualitas. Jadi kalau kemudian yang kelihatan tuh ini yang ditonjolkan ini, yang ditonjolkan yang lain-lain, daerah-daerah yang sensitif semua, itu kan otomatis erotis. Gitu. Apalagi kemudian ditampilkan dalam bentuk goyangan-goyangan. Itu subjektif yang lazim. Jadi hampir semua orang mengatakan bahwa goyangan itu sangat erotis. Kaidah umumnya. Secara umum erotis, kelaziman. Bahwa ada yang tergoda, ada yang tidak tergoda, itu soal lain. Jangan dilihat, tapi bahwa goyangan itu sendiri erotis, gitu lah. Kalau saya mungkin ada orang yang lihat gayanya biasa aja, tapi bahwa itu gaya itu erotis, tapi saya nggak tertarik dengan gaya itu, gitu loh. Lebih dari itu sudah ada, gitu di rumah maksudnya. Gitu. Jadi seperti itu. Kalau pengambilan fatwa atau tausiah di MUI sendiri bagaimana sih mekanismenya? Kalau tausiah seperti di Jember ini, komisi fatwa yang saya baca, yang saya ikuti di media itu dihasilkan dari rapat.
Artinya bukan pendapat pribadi gitu ya. Jadi sejumlah pengurus komisi fatwa yang notabene jangan lupa komisi fatwa itu terdiri dari para pengurus yang notabene punya kompetensi ilmu keagamaan memadai. Apakah dari pesantren, dari kampus dan segala macam. Mereka tentu saja punya kajian yang agak mendalam tentang itu. Jadi mereka rapat kemudian memutuskan. Artinya sudah dikaji plus minusnya, manfaat madaratnya, mafsadah, maslahatnya udah kita dikaji semua. Kemudian diambil kesimpulan. Kesimpulannya goyangan ini mengandung goyang pargo itu madaratnya. Madarat kalau bahasa agama kemudian kenapa? Karena madaratnya kenapa? Karena menimbulkan persepsi yang negatif sek persepsi sek Oke, jadi di situ ya. Oke, pemirsa, fatwa atau tausiah yang sudah dikeluarkan oleh MUI Jember memang mendapatkan pro kontra. Bagaimana menurut Anda? Saya tunggu komentarnya. Terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe pada Suara TV. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.